Wah, ini mantap sekali, guys. Mantap pokoknya. Jadi PLN mati, rumah saya tidak, guys ya. Jadi jalanan ini sudah gelap gulita. Wah, gelap gulita. Saya nyalakan senter dulu. Ceklik. Nah, itu dia, guys ya. Gelap sekali. Yang sana pakai genset, guys ya. Saya mendengar suara genset, mungkin nggak masuk ke mic ini. Nah, ini mati listrik total ini. Kita senter ke sana, guys. Mantap sekali. Nanti nanya pasti ini senter apa? XHP 90, guys ya. XHP 90. Oke, seperti ini penampakannya. Gelap gulita. Lalu ini neon box saya menyala, guys ya. Neon box menyala pakai PLTS. Dan lampu ini juga menyala. Lampu di teras. Dan terus lampu di sana, samping rumah. Lalu lampu ini di area PLTS saya. Oke, di sini. Terus ini lampu di ruangan lain. Sama yang nyala itu. Nah, ini nyala. Terus lampu di lorong nyala. Terus lampu di kamar mandi horor juga nyala. Wah, mantap sekali. Oke, saya jeda dulu, guys ya. Kali ini saya akan mengundi kemarin itu yang dapat pemanas dari saya, yang akhirnya saya rakit. Setelah saya rakit itu tidak saya gunakan. Jadi kalian yang membutuhkan, yang beruntung, silahkan disimak siapa yang dapat kali ini gitu. Next, kalau aku punya project lagi dan saya ingin berbagi, maka akan saya undi lagi buat kalian. Dan kita tunggu siapa. Acak 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 adul, acak adul, acak adul, acak 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 acak. Yes, terus ini masih muter terus. Yuk lanjut. Yap, mantap sekali. Yang dapat M Kurniadi ya, guys. Tinggalkan komen di sini M Kurniadi. Nah, oke, sekarang saya akan tunjukin berapa daya total yang saya gunakan saat ini. Lampu-lampu tadi lah, guys. Itu menggunakan alat ukur yang namanya wattmeter DC. Kalau kalian pengguna PLTS skala besar, pakailah alat ukur wattmeternya pakai yang judulnya kalau cari di Allshop itu PZEM. Jadi kurang lebih modelnya seperti ini. Sudah ada sun resistor yang besar dan kalian bisa instalasi menggunakan baut, dan itu untuk kabel yang besar juga. Jadi bisa dihantarkan arus besar sampai 100 ampere, 150 ampere dan seterusnya. Oke, ini kita lihat beban saat ini. Beban yang seluruhnya tadi nyala di luar ruangan, di dalam ruangan, termasuk IndiHome sama lampu yang di atap ini dan lampu yang di bawah ini, itu semuanya total lampu di kamar mandi sekitar 67 watt. Ampernya 5,5 ampere plus minus. PLTS ini 24 jam, guys ya. 24 jam. Speknya ini. Lalu apakah setiap saat saya menggunakan beban sebesar ini? Tidak. Jadi kalau siang hari itu cuma sekitar 40-an watt. Kalau malam hari itu lebih kecil karena ini pas mati listrik jadi lebih besar. Kalau pas nggak mati listrik, pas malam hari itu cuma sekitar 18 watt. Cuman segitu, guys ya. Voltase baterainya ini masih sekitar 12,16 volt. Kalau misalnya sekarang nggak mati listrik, ini sekitar jam 11 kurang sedikit. Nah, nanti biasanya
kalau pas nggak mati listrik itu voltasenya masih tinggi guys, masih 12,4. Karena ini mati listrik maka ya sudah berkurang jadi sekian. Jadi kalau kita mau memanfaatkan sebenarnya panel surya sekecil ini pun sebesar 50 WP kali 5 itu pun sebenarnya sudah bisa untuk keperluan kita ya guys, sekitar 800 WH sampai sekitar 1 kWh per hari. Rata-rata itu hasil yang aku dapatkan. Nah ini solar charge-nya sudah dapat 204 kWh total selama saya menggunakan ini, itu sekitar 7 bulan lebih, hampir 8 bulan, kurang lebih segitu, 7 bulan setengah lah ya, sekitar segitu. Kalau ditanya pengen upgrade nggak? Pengen, tapi nanti guys ya, karena yang ini aja belum dipasang, terus masih nambah biaya lagi kan kalau mau upgrade. Mungkin aku perlu buat bikin kerangkanya, naruh panel suryanya, jadi tidak asal ditaruh di atas atap. Nah itu juga perlu biaya, jadi pertimbangan biaya yang masih harus ngeluarin ekstra itu next aja ya guys. Untuk upgrade-nya nggak tahu kapan nanti pokoknya, tapi bakalan upgrade. Oke guys, sebelum saya tutup videonya, saya akan bagi tips buat kalian yang baru memulai PLTS, yang baru akan memulai PLTS, mana yang terlebih dahulu kita dahulukan saat membeli PLTS. Maksudnya antara aki atau SCC kah atau panel surya kah yang didahulukan. Karena sifatnya gini guys, kita mau menghemat budget. Jadi yang didahulukan adalah aki ya guys untuk PLTS off grid, karena sesuai sistem saya. Jadi kalau PLTS off grid itu yang didahulukan akinya, agar penyimpanannya itu ketika dipakai malam hari bisa maksimal. Gunakan aki deep cycle atau aki lithium atau baterai VO4 silahkan. Semakin bagus penyimpanan kalian maka semakin oke juga penyerapan listrik dari langit, dari mataharinya guys. Dan pertimbangan yang terakhir antara SCC dengan panel surya. Panel suryanya 120 WP misal gitu ya, mau beli itu. Terus SCC nya mau e-paper kayak gini, harga ya sekitar 1 jutaan sampai 1,6 juta. Ya memang MPPT bagus e-paper gitu. Masalahnya kan cuman gini guys, kalau kita beliin panel surya dulu kan malah dapat panel surya 120 WP 2 lembar sampai 3 lembar. Nah kalau kita beli PWM dulu untuk sementara waktu gitu sampai bisa beli MPPT, mending uangnya beli panel surya dulu guys, lebih bisa dimanfaatkan listriknya lebih banyak gitu. Nah itu tips yang menurut aku cocok untuk pemula yang baru mulai. Jadi pakai PWM dulu aja, dimaksimalkan uangnya ke panel surya sama aki. Dan aki prioritas utama, panel surya prioritas kedua, dan SCC prioritas ketiga. Oke gitu aja, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.